Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Dewi Arahap dengan NIM D1C122052, kelas R003. Saya adalah mahasiswi Universitas Jambi, program studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, tahun angkatan 2022. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah mesin dan peralatan industri, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Yernisa STP MSI. Baik, langsung saja kepada materi. Di sini saya akan membahas mengenai soal UAS mesin dan peralatan industri. Berikut adalah soal-soal mengenai mata kuliah mesin dan peralatan industri. Yang pertama itu ada sebutkan dan jelaskan peralatan penanganan bahan, di mana penanganan material atau material handling merupakan seni pergerakan atau pemindahan material secara ekonomis dan aman. Contoh peralatan penanganan bahan atau material handling, yang pertama itu ada truk industrial, di mana truk industrial ini berfungsi sebagai alat pengangkut bahan atau produk yang sudah jadi. Yang kedua itu ada conveyor, di mana conveyor ini adalah mesin yang memiliki fungsi utama untuk memindahkan barang dalam jumlah banyak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ketiga itu ada palet, di mana palet ini umumnya digunakan dalam industri logistik. Palet memiliki fungsi yang sangat banyak. Salah satunya adalah untuk mempermudah pemindahan barang yang akan dikirim dari atau ke dalam gudang logistik. Barang-barang yang diletakkan di atas palet akan memudahkan pekerjaan untuk dapat membawanya. Yang keempat itu ada forklift. Forklift ini adalah alat bantu untuk mengangkat benda-benda berat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun, forklift biasanya hanya digunakan untuk jarak pendek seperti di dalam ruangan atau di dalam area pabrik saja. Yang kelima itu ada katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang terhubung dengan tali dan digunakan untuk memudahkan dalam melakukan kerja karena katrol dapat mengubah arah gaya ketika menarik atau mengangkat beban. Baik, masuk ke contoh ya, masuk ke soal yang nomor 2, yaitu di mana apa itu alat penukar panas dan apa contohnya. Alat penukar panas atau heat exchanger adalah alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengubah temperatur dan fasa suatu jenis fluida. Proses tersebut terjadi dengan memanfaatkan proses perpindahan kalor dari fluida bersuhu tinggi menuju fluida bersuhu rendah. Contoh-contoh alat penukar panas ini itu ada radiator, kondensator, evaporator, dan terakhir itu adalah pemanas udara. Masuk ke soal yang nomor 3 yaitu apa tujuan atau penukar panas? Maaf, apa tujuan penukar atau perpindahan panas? Alat penukar panas atau heat exchanger atau HE adalah alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari sistem ke sistem lain tanpa perpindahan massa dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Berikut
soal nomor 4 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan bagian-bagian proses penyaringan atau filtrasi di bawah ini dan sebutkan satu contoh proses penyaringan mana bagian-bagian tersebut. Yang pertama itu ada selari, maaf, merupakan istilah dari campuran padatan dan cairan. Yang kedua itu berdasarkan sumbernya lumpur dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu primary raw sludge dan waste activity sludge. Primary raw sludge ini berasal dari padatan yang diendapkan pada proses peri atau suspensi padatan dan cairan yang akan disaring. Sludge ini menurut Wahyono 2008, sludge merupakan endapan suspensi limbah cair dan mikroorganisme yang ada di dalamnya yang berasal dari pengolahan limbah di instalasi pengolahan air endapan. Sementara itu, wasted activity sludge adalah blok-blok yang terbentuk dari gabungan mikroorganisme dan sebagian polutan yang teroksidasi selama proses aerasi yang mengendap di dalam tangki pengendapan sekunder atau secondary caviar. Berikut itu yang ketiga ada cake. Peristiwa filtrasi pada prinsipnya merupakan peristiwa aliran fluida dalam media berpori. Media berpori yang digunakan tergantung jenis filternya pada deep bed filter. Media berporinya berupa tumpukan pasir penyaring, di mana prioritas atau fraksi ruang kosongnya akan menurun selama proses berlangsung karena terisi partikel-partikel padatan dari selari. Pada cake filter ini, media berpori yang digunakan berupa kain saring atau filter cold dan tumpukan padatan atau kue yang terbentuk pada permukaan kain saring. Gambar di bawah ini menggambarkan secara skematis aliran seluri melalui media berpori dan filter. Bisa kita lihat, teman-teman. Baik, yang berikutnya itu ada padatan cake filter, kain filter atau filter cold, merupakan media filter primer yang hanya berperan besar pada awal filtrasi. Pada saat kue padatan terbentuk, tahanan aliran oleh kain filter kurang berperan. Tahanan aliran selanjutnya didominasi media filter sekunder, yaitu tumpukan kue padatan yang terbentuk. Gambar di bawah menjelaskan secara skematis aliran fluida pada cake filter. Bisa kita lihat bersama. Aliran fluida dalam medium berpori dapat dianalogikan dengan aliran fluida dalam pipa kosong karena pada dasarnya pori-pori di mana fluida tersebut mengalir dapat didefinisikan dengan jaringan pipa-pipa kecil. Berikut itu ada media filtrasi, di mana filtrasi adalah proses di mana media filter digunakan untuk memisahkan partikel padat dari campuran cair atau gas. Filter memungkinkan cairan melewati tetapi menahan partikel padat. Di laboratorium ada dua jenis media filter utama yang digunakan. Yang pertama itu filter permukaan, yaitu saringan padat yang merangkap partikel padat dengan atau tanpa bantuan kertas saring, misalnya filter sabuk, corong banner, filter aliran silang. Yang kedua itu ada filter kedalaman yang terdiri dari lapisan material granula yang menahan partikel padat saat melewatinya, misalnya filter pasir. Media filter biasanya dibersihkan dengan cara membilas dengan pelarut atau deterjen. Yang kelima itu ada filtrat. Cairan yang telah diproses filtrasi atau penyaringan itu disebut dengan filtrat. Sedangkan untuk padatan yang tertumpuk di penyaringan itu disebut dengan residu.
Baik, selanjutnya yaitu soal jelaskan faktor yang mempengaruhi penyaringan atau filtrasi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyaringan. Dalam proses filtrasi terjadi reaksi kimia atau dan fisika, sehingga banyak faktor-faktor yang saling berkaitan dan yang akan mempengaruhi pula kualitas air hasil filtrasi, efisiensinya, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu ada debit filtrasi, kedalaman media, ukuran dan material, konsentrasi kekeruhan, tingkat muka air, dan kehilangan tekanan dan temperatur. Yang pertama di sini ada debit filtrasi, di mana debit yang terlalu besar akan menyebabkan tidak berfungsinya filter secara efisien, sehingga proses filtrasi tidak dapat terjadi dengan sempurna akibat adanya aliran air yang terlalu cepat dalam melewati rongga di antaranya butiran media pasir. Hal ini menyebabkan berkurangnya waktu kontak antara permukaan butiran media penyaringan dengan air yang akan disaring. Kecepatan aliran yang terlalu tinggi saat melewati rongga antara butiran menyebabkan padatan partikel yang terlalu halus yang tersaring akan lolos. Yang kedua itu ada konsentrasi kekeruhan. Konsentrasi kekeruhan sangat berpengaruh efisiensi dari filtrasi. Kekeruhan air baku yang sangat tinggi akan menyebabkan tersumbatnya lubang pori dari media atau akan terjadi clogging. Sehingga dalam melakukan filtrasi sering dibatasi seberapa besar konsentrasi kekeruhan dari air baku atau konsentrasi air influent yang boleh masuk. Jika konsentrasi kekeruhan yang terlalu tinggi, harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu seperti misalnya dilakukan proses koagulasi, flukulasi, dan sedimentasi. Yang ketiga itu ada temperatur. Adanya perubahan suhu atau temperatur dari air yang akan difiltrasi menyebabkan massa jenis atau density, viskositas absolut, dan viskositas kinematik dari air akan mengalami perubahan. Yang keempat itu adalah ada kedalaman media, ukuran, dan material, di mana pemilihan media dan ukuran merupakan keputusan penting dalam perencanaan bangunan filter. Tebal tipisnya media akan menentukan lamanya pengaliran dan daya saring. Dan yang kelima itu ada tinggi muka air di atas media dan kehilangan tekanan. Keadaan tinggi muka air di atas media berpengaruh terhadap besarnya debit atau laju filtrasi dalam media. Tersedianya muka air yang cukup tinggi di atas media akan meningkatkan daya tahan air untuk masuk ke dalam pori. Dengan muka air yang tinggi akan meningkatkan laju filtrasi atau bila filter dalam keadaan bersih. Berikut soal yang nomor 6 itu ada perhatikan alat di bawah ini. Apa nama jenis alat tersebut? Sebutkan komponen-komponennya, fungsi dan jelaskan mekanis kerjanya. Alat di bawah ini yaitu alat sand filter atau penyaring pasir. Di mana komponen-komponen yang ada di dalam alat sand filter ini ada 9, yaitu ada hooper self service hole, filter inlet, antacid layer, fine set layer, coarse sand layer, filter outlet, gravel support layer, filter element, dan terakhir itu ada side service hole. Baik, yang pertama itu tentang upper service hold yang berfungsi antara lain untuk memungkinkan masuknya udara ke dalam filter, memisahkan zat-zat berbahaya dari pasir, mengangkut air. Mekanis kerjanya melibatkan masuk udara, pemisahan zat-zat berbahaya, pengangkutan air, dan pembersihan o-ring. Dan yang berikutnya atau yang kedua itu ada filter inlet, di mana fungsinya untuk menjernihkan air yang digunakan untuk keperluan domestik maupun keperluan produksi pada saat
suatu industri. Mekanis kerjanya yang pertama itu ada filtrasi, di mana air yang akan disaring mengalir melalui media filter yang mengakibatkan padatan tersubstansi tertahan oleh media filter. Yang kedua itu ada sedimentasi, di mana proses pengendapan partikel-partikel padat dalam air yang menyebabkan kekeruhan berupa lumpur atau zat padat berat lainnya. Yang ketiga itu ada pembersihan, di mana pembersihan media filter dilakukan secara berkala untuk memanjang kinerja filter. Yang ketiga itu ada anti-rich layer, di mana fungsi dari anti-rich layer pada sand filter adalah untuk membantu menghilangkan partikel-partikel padat dalam air yang menyebabkan kekeruhan berupa lumpur atau zat padat berat lainnya. Selain itu, lapisan antarsit juga dapat membantu mencegah terberikut partikel-partikel besar yang dapat menyebabkan kebuntuan pada sistem perpindahan dan kerusakan pada pompa-pompa. Yang keempat itu ada fine sand layer, di mana berfungsi untuk menahan sedimen dan partikel halus yang ada dalam air. Pasir halus merupakan media filter yang digunakan dalam sand filter untuk proses penyaringan air. Fungsi utama adalah untuk menyaring partikel-partikel halus yang mungkin lolos melalui lapisan pasir kasar atau antrasit. Dengan demikian, Vincent layer memainkan peran penting dalam menjaga kualitas air yang disaring melalui sand filter. Yang keenam ada filter outlet, berfungsi sebagai saluran keluar penyaringan. Dengan demikian, lubang servis atas memainkan peran penting dalam menjaga kualitas air dan kinerja sand filter. Yang ketujuh itu ada gravel support layer, yang dimana berfungsi untuk memberikan dukungan atau fisik pada lapisan pasir yang mencegah dari penyumbatan atau pengendapan yang dapat mengurangi efektivitas penyaringan. Dengan demikian, lapisan dukungan kerikil memainkan peran penting dalam menjaga kinerja sand filter dan memastikan air disaring menjadi lebih bersih dan jernih. Yang kedelapan ada filter elemen, di mana filter elemen atau penyaring juga berfungsi sebagai penyaring elemen air yang terdapat dalam bahan bakar, sehingga menjadi stabilitas performa mobil dan mencegah tercampurnya air dan bahan bakar. Yang kesembilan atau yang terakhir itu ada side service hole, di mana fungsinya antara lain untuk memungkinkan keluarnya udara ke dalam filter, mengeluarkan air, dan memungkinkan pembersihan o-ring. Soal yang ketujuh yaitu gambarkan kembali skema gambar tersebut dan sebutkan nama bagian-bagian serta sebutkan fungsi bagian mekanisme kerja destilasi. Berikut adalah gambar perangkat alat destilasi. Bisa kita lihat-lihat, bisa kita lihat bersama. Baik, ini adalah bagian-bagian atau fungsi dari perangkat destilasi itu. Yang pertama itu adalah labu destilasi, berfungsi sebagai wadah atau tempat suatu campuran zat cair yang akan didestilasi. Yang berikut, yang kedua itu ada Stillhead, berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke dalam penyaring atau kondensor. Termometer biasanya digunakan untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Yang C itu ada kondensor, fungsinya untuk aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air keran. Yang D itu adalah budidih, yang dimana berfungsi untuk sebagai wadah sampel, contohnya untuk memisahkan alkohol dan air. Yang E itu ada pipa dalam, dimana berfungsi sebagai pipa destilasi. Dan yang F itu ada adaptor, yang dimana berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang sudah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang telah tersedia. Mantel berfungsi untuk memanaskan bahan di dalamnya.
Yang soal terakhir atau soal 8 yaitu apa yang dimaksud dengan ekstraksi dan apa bedanya dengan ekstrak dan jelaskan apa saja metode ekstraksi. Yang pertama itu apa itu ekstraksi? Yaitu ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air yang lainnya berupa pelarut organik. Proses ekstraksi dapat berlangsung pada ekstraksi parfum untuk mendapatkan komponen dari bahan yang lain. Yang kedua atau itu apa perbedaan antara ekstraksi dan ekstrak? Yaitu ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai, sedangkan ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dari mengekstraksi zat aktif dan simpilasi nabati dan atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Untuk metode ekstraksi itu, yang pertama itu metode ekstraksi panas, merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pemanas dalam ekstraksi. Simpilasi dengan peralut, maaf, pelarut yang lebih sedikit dan waktu yang digunakan lebih cepat. Media ekstraksi panas contohnya adalah reflux dan sokletasi. Yang kedua itu ada ekstraksi cara dingin, di mana metode ini artinya tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Tujuan untuk menghindari rusaknya senyawa yang dimaksud rusak karena pemanasan. Jenis ekstraksi dingin adalah maserasi dan perkolasi. Baik, sekian pembahasan mengenai UAS mesin dan peralatan industri. Saya mohon maaf apabila ada kata atau pengucapan yang kurang tepat atau ada terjadi kesalahan dengan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.